saya sih bertanya, maksudnya selama ini kemana aja gitu, maksudnya gitu loh. Baru mau bersihin ketika lagi rame-rame seperti ini. Jadi poinnya sebenarnya gini, intinya kalau dari pihak keluarga minta di take down gitu aja ya kan intinya. Karena banyak sekali videonya, nggak cuma satu gitu. Ya memang sebenarnya sih kita beberapa kali juga memang kegiatan kami memang namanya kreator ya. Jadi kita pasti setiap kegiatan kami pasti bakal record dalam video gitu. Entah bakal rame yang nonton, kita juga nggak tahu tuh mas intinya. Tapi dari sekian banyak kegiatan yang kami lakukan memang tujuannya selalu seperti itu. Entah menolong yang modelnya kayak Pak Usman atau ODGJ atau banyak hal lah pokoknya yang kita lakukan. Tapi di sini kita pengen disclaimer dulu gitu. Maksudnya kita tertuju tetap dengan pernyataannya Pak Usman. Jadi kalau misalkan seandainya dari pihak keluarga atau Mas memang benar-benar mintanya di take down, ya kita juga harus rembukin dulu, atau kalau perlu kita bertemu aja nanti gitu. Oke, selamat siang teman-teman semua yang ada di sini. Gue pengen sedikit berbagi cerita sama kalian, menginformasikan buat teman-teman karena sudah rame nih teman-teman di sosial media, khususnya di TikTok dan YouTube, cerita tentang kisahnya Pak Usman. Nah di sini gue pengen disclaimer dulu, kita fokus tujuan awal, artinya kita sebagai kreator sosial, kita memiliki kegiatan di mana adalah kemanusiaan, di mana setiap kegiatan yang kami punya atau misi yang kita milikin itu selalu kita record, selalu kita tayangkan di sosial media kita masing-masing cuy. Nah kebetulan Kreator Bersatu Reborn ini kan terdiri dari beberapa channel lah ya. Jadi memang kita satu tim, tapi channel kita beda-beda cuy. Kita berkumpul bersatu bareng-bareng untuk memanusiakan manusia. Banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, mulai dari ngurus ODGJ atau orang-orang yang kurang mampu, anak yatim, disabilitas, atau kemungkinan besar yang modelnya kayak Pak Usman gitu. Nah, di sini gue pengen sedikit cerita. Pada saat malam hari kita datang untuk ke rumah Pak Usman. Sebelumnya kita mampir dulu ke rumah Pak RT karena kita takut nih terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu kita konsultasi dulu sama Pak RT. Ternyata Pak RT itu menjelaskan bahwa memang sebenarnya rumah Pak Usman ini meresahkan cuy. Untuk bagian lingkungan ya, gue bicara tentang lingkungan atau pepohonan yang sudah rindang di rumahnya sehingga mengganggu dan meresahkan masyarakat. Bahkan Bu RT-nya aja ketika kita kumpul tuh bercerita cuy, bercerita bahwa ada ular yang sudah mengganggu lingkungan situ, kayak keluar dari rumahnya Pak Usman gitu cuy. I don't know, kalau nggak sanca atau piton gue lupa, pokoknya intinya ada salah satu ular lumayan cukup besar, dia keluar dari rumah Pak Usman dan itu masuk ke rumah beberapa warga gitu. Nah satu lagi tuh ada kejadian di mana rumahnya Pak Usman ini kan penuh dengan pepohonan besar ya. Jadi pada saat hujan turun dan kena petir mungkin itu jatuh cuy. Jadi kayak tumbang gitu dan kena listrik, dan listrik itu mulai goyang dan itu sampai ke bagian jalan dan itu mengerikan sekali gitu. Nah pada saat itu Pak RT menyampaikan ke kita bahwa oh bagus nih kegiatannya gitu, kita yuk bersih-bersih bareng gitu kan. Tapi karena Pak RT sudah jarang sekali nggak bertemu Pak Usman, sehingga dia pada saat malam itu dia kayak bareng-bareng sama kita itu, yuk kita ke Pak Usman aja, kita obrolin. Nah singkat cerita kita juga baru tahu Pak Usman itu memiliki gangguan dalam pendengaran. Jadi mau nggak mau Pak RT sama beberapa warga memutuskan untuk manggil Pak Usman untuk masuk ke dalam melalui pagar cuy. Karena memang udah izin sama Pak RT ya, jadi diperbolehkan, sehingga dipanggil lah
namanya Bang Asep. Ada kejadian itu di video yang pertama Bugs di cerita kita, teman-teman bisa lihat kejadiannya seperti apa malam pertama. Nah, pada saat itu selesai tuh teman-teman, kita coba untuk bertemu, terus kita obrolin sama Pak Usman, karena mungkin Pak Usman kaget ya, kita rame-rame ngapain gitu ya. Tapi setelah dijelaskan dia mulai paham sedikit cuy. Terus kita coba untuk kayak lihat-lihat ya di bagian luar aja bagaimana rindangnya tuh pohon atau area halamannya rumah Pak Usman cuy. Emang cukup besar, luas gitu. Gue juga takjub ngelihat lingkungan yang kayak sebenarnya ini kalau misalnya rapi kayaknya keren banget nih rumah. Nah, singkat cerita cuy, Bang Brel sama teman-teman yang lain termasuk gue juga menjelaskan bahwa beberapa misi yang kita lakukan kita mau punya kegiatan kemanusiaan. Artinya tujuan kita mau membersihkan rumah Pak Usman. Nah, pada saat itu dia masih ragu teman-teman. Lalu keesokan harinya teman-teman masih berada di dekat rumahnya Pak Usman nih. Balik lagi cuy. And then yang terjadi adalah ada video di mana atau rekordan Pak Usman tuh bilang sama teman-teman ucapan terima kasih karena udah membantu, dan kita sama-sama sepakat bahwa di hari Rabu kita bakal bersih-bersih gitu. Pada saat itu juga kita ngasih lihat hasil dari kegiatan kami ke Pak Usman, sehingga Pak Usman bersedia untuk dibantu cuy, dan dia bahkan mengucapkan terima kasih. Pak Usman, tapi kalau misalkan aku ajak teman-teman buat bantuin Pak Usman kerja bakti di rumahnya, boleh nggak nih bersih-bersihin di depannya? Iya, terima kasih banget lo kayak gitu-gitu. Boleh, boleh ya. Nanti aku ajak teman-teman aku ya. Pak Usman kapan gak sibuknya? Ya gue mah nggak pernah sibuk ini, sekarang nggak sibuk. Nggak sibuk lah ya, aman ya. Sekalian biar ada teman ngobrol Pak Usman. Benar. Kalau ada teman ngobrol kan enak tuh, nggak sendirian. Mau aku kenalin nggak di depan ya? Aku panggil ya. Aku kenalin ya. Jadi di depan tuh ada teman-teman juga. Nanti mau ajak teman-teman semua nih, kita bantuin Pak Usman kerja bakti, beresin ini nih. Ya Pak Usman ya, nanti kita beres-beres di sini ya. Biar rapi rumahnya, karena itu banyak banget akar tuh cuy. Sampai situ-situ tuh akarnya tuh. Wow, rumahnya mewah banget ini, seriously. Oke, kita coba ajak teman-teman. Oke, apapun itu tetap semangat Pak Usman. Insya Allah jalan Tuhan tuh selalu ada. Iya. Tuhan pasti punya rencana yang lebih indah lah dari apa yang difikirkan sama manusia. Kalau nggak ada jalan Tuhan lo nggak kesini bantu. Betul, setuju, mantap Pak Usman. Ketika ada anak-anak di sana sambil ngobrol-ngobrol sama Pak Usman, kan itu videonya sudah tayang ya cuy. Jadi di waktu itu sebelum tayang itu kan videonya itu masih ada nih teman-teman. Teman-teman tuh udah pada nge-record segala macam. Tapi karena masih stay bersama Pak Usman, tiba-tiba ada telepon dari anak dan istrinya kalau nggak salah. Singkat cerita, teman-teman mengaku bahwa ini sebagai bukti adalah teman-teman CB ya. Karena pada saat itu jujur teman-teman gue nggak bersama mereka karena kondisi gue lagi cedera habis explore, jadi gue tidak bisa datang ke lokasi atau rumahnya Pak Usman, sehingga ada teman-teman CB yang lain yang berada di sana lagi ngonten juga bersama Pak Usman yang masuk sampai ke dalam rumah. Nah, di saat yang bersamaan setelah ngevlog atau setelah nge-record videonya anak-anak CB itu, anaknya nelpon Pak Usman, maki-maki, dimarahin lah Pak Usman karena dia melihat kejadian di TikTok itu sudah rame dan viral. Mungkin gue nggak tahu, gue nggak bisa berspekulasi lebih ya, entah dia malu atau menyangkut privacy, I don't know. Tapi intinya gue pengen sampaikan nih, anaknya dan istrinya tidak terima bahwa Pak Usman itu dibantu sama teman-teman CB untuk ngebersihin gitu ya, atau lingkungan. Nah, kejadiannya kenapa kok gue bisa tahu? Karena pada saat itu gue kan punya nomornya Pak Usman ya. Jadi sehingga Pak Usman nelpon Bugs pada saat itu malam-malam teman-teman. Dan hasil dari komunikasi gue sama Pak Usman seperti ini cuy. Iya, gimana Pak? Aduh, jadi rame lo gue. Aduh, dimaki-maki jadi tambah pusing gue nya. Bukan jadi itu.
masuk ke TikTok itu anak-anak gue kesian tadi itu. Enggak, aman Pak Usman. Iya, TikTok udah ada ya katanya. Oh, dikirim-kirimin ke anak gue segala, jadi ribut jadinya. Bini gue juga maki-maki gue lagi. Habis semuanya. Kan sebenarnya kan niatnya mau bersihin Pak Usman, bukan yang gimana-gimana. Iya, tapi dimasukin itu jadi rame, jadi gimana sih, nanti kemana-mana lagi kan. Enggak, Ya, jadi gini loh. pajak apa segala macam, ntar rame gue diusut-usut segala macam, panggil-panggil, aduh pusing gue nya. Enggak, Tambah tenang gue. Hah? aman Pak. Kan besok Iya, dihenti. Lu sih aman gue. Aduh, anak-anak gue aja udah ngomel-ngomel semuanya, bini gue juga telepon ngomel-ngomel. coba Pak Usman ngomel-ngomelnya kenapa? Coba gara-gara apa? Ya karena itu ada jejak digital ini kan, jadinya semuanya kan kelihatan semuanya. Enggak, apakah ada Jadi narasi? nggak Apakah ada bisa narasi yang macam-macam. salah atau hal-hal yang lain? Atau apakah ada narasi yang salah atau gimana Pak? Soalnya pernyataan teman-teman cuman hanya explore rumah aja dan pengen bersihin kan gitu isi videonya. Ya nggak tahu itu tulisnya pengusaha kaya apa showroom dari mana, nggak tahu lah. Ada juga. Emang lu nggak lihat? Masukin siapa? Wanda itu kata. Oh gitu. Nanti coba saya confirm ya. Ah. Oke deh. Jadi Ya, stop aja deh, gue pusing, tambah ruwet gue, tambah stres ya. Gue jadi mau tenang malah jadi kacau. ya tenang. Nggak apa-apa, Enggak. rumah gue mau kayak hutan nggak apa, masa bodoh lah udah. Iya Pak. Ya pokoknya berdoa aja lah, orang aman kok. Dari gitu gue yang jadi stres itu, udah dimaki-maki terus dari tadi nggak berhenti jadi kayak neror. Ya kalau itu kan sebenarnya Banyak gitu, teman-teman anak gue kan banyak, jadi pada nanya-nanyain yang tahu itu kan. ya memang kan Jadi sebenarnya rame. sebenarnya kan niatnya cuma bersihin. Itu juga udah izin Pak Iya. RT. Kalau misalnya anak-anak bapak. Itu di shoot gitu kan ada jejak digital jadinya kan. Iya, Orang tapi pajak kata apa datang segala macam, periksa lagi segala macam, ya gue bingung malah. Jadi beban lagi. aman Jadi Pak. beban Pokoknya lu. ntar saya confirm Pusing coba. gua, lu sih bilang aman, Iya coba saya confirm dulu coba. Iya, kalau gue sih nggak masalah, tapi anak-anak gue, bini gue kan masih kerja itu kan, masih itu jadi rame di kantor ya. Iya. Nanya-nanya kan. Iya. Enggak, kalau pusing gue. kalau itu kan cuma hanya sebatas nanya-nanya aja Pak. Marah-marah pun juga kan notifnya apa notifnya. Soalnya kan pernyataan Pak Usman kan kita sama-sama takut merembet kemana-mana lah gitu nantinya. Oh enggak, nanti Anak gue ntar malu. kita backup Pak, dalam artian kita cuman hanya sebatas membantu. Kita kan misi kemanusiaan, bukan yang lain. Gitu loh. Tahu, tapi kan kayak itu ada di videoin, di viralin semua kan. Setiap kegiatan kami memang kan udah dijelasin Pak. Kita YouTuber, kita nggak tahu juga bakal rame atau tidak, tapi kan intinya kegiatan kita adalah misi kemanusiaan. Kalau ngelihat Bapak seperti itu kan kita prihatin. Artinya Benar sih emang. iya, bukan apa-apa kok Pak. Merembet kemana-mana, pusing juga gue, ketahuan. Jangan deh, daripada gue diributin terus. Oke, nanti coba saya coba rembukin sama teman-teman ya. Nanti saya hubungi lagi ya Pak. Aduh pusing gue nya, jangan stres jadinya. Oke deh, yuk. Makasih Pak. Iya, ya balik. Jesus bless you. Iya. Ya teman-teman, kalian udah lihat ya bagaimana gue berkomunikasi sama Pak Usman, dan Pak Usman ketakutan cuy. Bukan cuma hanya ketakutan, tapi dia kepikiran, jadi stres gitu karena anak dan istrinya marah-marah, bahkan maki-maki beliau. Ya gue nggak bisa berspekulasi lebih sih, cuman gue berpendapat bahwa bisa jadi anak dan istrinya mungkin malu atau menyangkut privasi yang terjadi. Tapi di sini gue pengen sampaikan sama kalian bahwa tujuan kita tetap masih sama. Kita hanya ingin membersihkan rumahnya, karena itu yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Kita memiliki jejak digital juga dalam kegiatan sosial kita cuy. This is CB gitu.
kita fokus sama tujuan awal kita. Nah, di samping itu, di waktu yang bersamaan, ketika pada saat gua setelah teleponan sama Pak Usman, tiba-tiba malamnya cuy, itu anaknya nelpon gua untuk minta di take down semua video teman-teman, termasuk yang ada di TikTok, karena mungkin udah viral gitu cuy. Nah, gue pengen sampaikan bahwa pada saat gue ngobrol sama anaknya Pak Usman, gue bilang tujuan kita seperti apa yang kita ingin sampaikan adalah membersihkan rumah Pak Usman dalam kegiatan misi kemanusiaan. Nah, memang ada kejadian yang ngejanggal cuy, dimana katanya Pak Usman itu sering bertemu sama mereka, bahkan beberapa bulan lalu juga pernah jalan ke luar kota. Nah, videonya ketika gue komunikasi sama anaknya seperti apa, ini nih videonya nih, gue kasih tahu sama kalian. Pada temperatur iklim yang menyentuh angka 21 derajat Celcius dan kelembapan atmosfer sebanyak 98%. Angin bergerak dari utara barat laut pada kecepatan 15 km per jam. Tekanan udara ada pada digit 1012 milibar dengan ketinggian awan pada radius 700 meter. Sepertinya dalam sepekan ke depan akan ada curah hujan dengan intensitas lebat disertai kilat dan petir yang berpotensi terjadi di beberapa titik wilayah. Coba kita awali dengan bergamo, lalu padukan dengan juniper serta geranium. Posisikan diri kita berada di tengah kemacetan dengan kadar gerimisnya. Sungguh sulit ditebak dengan babak penciuman baru. Disetujui Vaugery, Woody Embery, sungguh sangat adiktif dan magnetis. Sentuhan kali ini ditutup dengan karamel dan kapulaga yang semakin kian mulai menggoda, membentuk permainan kehidupan di mana peraturan dibuat untuk dilanggar dan kesuksesan datang dengan sangat mudah. And this time energy is coming and run out sense smells so fucking good. It drives us crazy. Gilanya, gak cuma it smells so damn good, it stays for day, even weeks, and it smells better little time. Semakin lama nih ada di kulit kalian, semakin misterius dan buat penasarannya orang. Halo. Malam, Mas. Malam. Bak ya? Iya, Bak, shalom. Oh ya, halo Mas. Mas, saya anaknya Pak Usman. Oh iya. Saya mau minta tolong untuk videonya di take down. Karena satu keluarga pun nggak menyetujui adanya dan ngerasa terganggu. Oke, kalau apa namanya kan tadi Pak Usman juga udah sampaikan ke kami sebenarnya, ya kan? Iya, aku mau ngomong langsung aja. Betul. Hanya saja kan memang kita kan namanya kegiatan sosial ya sebenarnya ya Mas ya. Sebenarnya mohon maaf dulu nih. Jadi tujuannya sebenarnya tidak seperti tidak seperti yang tadi Pak Usman sampaikan. Jadi dia merasa ragu dan takut jadinya gitu. Sebenarnya tujuan kami datang ke sana tuh cuman hanya pengen bersih-bersih karena Pak RT pun juga sampaikan ke kami tuh sama warga tersebut yang ada di sana itu pohon-pohon segala macam tuh mengganggu, bahkan tiang listrik aja sampai kemarin tuh pas lagi hujan itu jatuh dan itu membahayakan sekali warga gitu. Nah, tujuannya sebenarnya ke sana arahnya di dalam video gitu. Kalau kayak gitu oke, nanti kita urusin untuk rumah itu. Kita urusin sendiri aja nggak apa-apa Mas. Nanti bisa dikontrol apa-apa nanti aku yang tanggung jawab.
Ini Coba dengan panggilkan Oki untuk ini saya de- Kevin. ini dengan kayak Mas Kevin. Oke. Mas Kevin kalau boleh tahu anak yang keberapa ya dari Pak Usman ya? Nggak perlu tahu mas, saya anaknya. Ya saya sih bertanya, maksudnya selama ini kemana aja gitu maksudnya gitu loh. Baru mau bersihin ketika lagi rame-rame seperti ini. Oke, mas bilang itu ditelantarkan. Saya punya bukti tiket bahwa Pak Usman kemarin habis dari Bali dan habis dari Jogja bersama kita. Oke. Ya wes. Jadi mas spekulasi bahwa papi saya ini ditelantarkan oleh keluarganya. Tapi mas nggak tahu cerita seluruhnya. Sementara sudah ada judul bahwa papi saya ditelantarkan. Ini Baru kalau masih tahun ini ayah saya, papi saya ini baru kemarin habis dari Bali. Berapa bulan yang lalu awal tahun habis dari Jogja sama keluarga kita. Nah, Ada bukti tiketnya, kalau mau saya kirimin boleh. ya udah kalau itu kan pernyataan Mas. Cuman kan di dalam video ada beberapa juga kan pernyataan Pak Usman sendiri toh. Dia sampaikan seperti itu. Jadi Oke, papi saya ini udah tua. Mas sendiri udah ngobrol juga kan? sudah. Sudah tahu bahwa papi saya sudah susah dengar. Jadi poinnya sebenarnya gini, intinya kalau dari pihak keluarga minta di take down gitu aja ya kan intinya. Ya, karena banyak sekali videonya, nggak cuma satu. Gitu. Ya memang sebenarnya sih kita beberapa kali juga memang kegiatan kami memang namanya kreator ya. Jadi kita pasti setiap kegiatan kami pasti bakal record dalam video gitu. Entah bakal rame yang nonton kita juga nggak tahu tuh Mas intinya. Tapi dari sekian banyak kegiatan yang kami lakukan memang tujuannya selalu seperti itu. Entah menolong yang modelnya kayak Pak Usman atau ODGJ atau banyak hal lah pokoknya yang kita lakukan. Tapi di sini kita pengen disclaimer dulu gitu. Maksudnya kita tertuju tetap dengan pernyataannya Pak Usman. Jadi kalau misalkan seandainya dari pihak keluarga atau Mas memang benar-benar mintanya di take down ya kita juga harus rembukin dulu. Atau kalau perlu kita bertemu aja nanti gitu. Kita bertemu aja nanti. Termasuk nanti ada Pak RT, ada Pak RW gitu biar enak. Iya, kita bertemu aja nanti ada Pak RT, ada Pak RW atau ada salah satu warga lah yang menyaksikan bahwa memang pernyataan Mas ini benar gitu biar enak. Jadi semuanya selesai. Kalau misalnya memang niat dari keluarga baik gitu aja sih. Gimana? Iya, kalau misalnya dari keluarga, dari pihak keluarga ingin baik-baik aja kan kita juga sama mau baik-baik aja ya. Karena kegiatannya positif kok. Ya kan, nggak mungkin dong namanya setiap kegiatan kemanusiaan dilarang. Coba aku minta jelasin dulu maksudnya untuk kegiatan channel ini apa? Banyak Mas, kita kegiatan kemanusiaan. Yang itu apa? Kita kemanusiaan. Udah hanya sebatas itu kemanusiaan. Kemanusiaan maksudnya gimana Mas? Kita tuh namanya konten kreator kan pasti ada konten ya Mas ya. Tapi kita bidangnya itu di sosial. Mas, putus-putus. Gini loh Mas, kita kan konten kreator. Setiap konten kreator. Putus Mas sinyalnya. Ya udah aman kali Mas ya. Halo. Masih putus-putus Mas. Halo. Iya Mas. Oke, udah aman? Masih putus-putus. Nah, sampai di situ teman-teman, gue pengen bilang sama kalian lagi nih yang lagi nyaksiin. Setelah beberapa hari ini teman-teman yang udah rame, yang kalian tunggu-tunggu, ternyata batal gitu aja cuy. Ya, gue sih sangat apa ya? Sangat sedih juga, prihatin ngelihat kondisi atau kehidupannya Pak Usman. Karena mau bagaimanapun cuy, jujur ya gue seorang
anak yang saat ini juga sudah ditinggal seorang ayah sejak tahun 2006. Gue tidak memiliki sosok ayah lagi cuy di hari-hari gue yang sekarang. Mau ngejaga, mau ngebahagiain, bahkan mau meluk aja nggak bisa. Nih ada orang tega ninggalin ayah atau bapaknya gitu ya berlama-lama gitu. Dan yang bikin gua prihatin tuh sendiri gitu di rumah yang besar. Iya, melihat kondisi rumah yang seperti itu, gua rasa kalau gua sebagai anak, gue pengen libatin semua keluarga gua untuk ngebantu bagaimana caranya rumah ini adalah tetap layak untuk dihuni. Rumah adalah istana buat kita, tempat kita beribadah, juga tempat dimana ladang pekerjaan kita menghasilkan segala inspirasi yang ada dan penuh dengan berkat serta kasih di dalamnya cuy. Begitu juga bukan cuman hanya gue mungkin yang ngerasain, mungkin teman-teman di luar sana juga ngerasain hal yang sama seperti gue. Tapi di sini poinnya adalah gue nggak mau bicara tentang hal-hal itu melebar, tapi kita batal untuk bersihin rumahnya Pak Usman dikarenakan anak dan istrinya itu marah-marah sama Pak Usman, sehingga Pak Usman tuh kayak merasa stres dan merasa dia punya jadi masalah yang baru cuy dalam keluarganya gitu. Jadi kita juga nggak enak kan ya, tapi apa boleh buat cuy. Gitu deh, tega ya balik lagi sih sama keputusan mereka. Padahal Pak Usman udah bilang kita sepakat di hari Rabu, bahkan dia ucapkan terima kasih ke kita. Tapi setelah hal ini terjadi, I don't know, kita tidak ingin melebar juga. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa paham dari hasil video ini. Komen di bawah deskripsi. Tetap support CB, termasuk channel cerita kita cuy. Enjoy di balik kisah. Pokoknya apapun itu tetap semangat Pak Usman. Insya Allah jalan Tuhan tuh selalu ada. Iya. Tuhan pasti punya rencana yang lebih indah lah dari apa yang difikirkan sama manusia. Kalau nggak ada jalan Tuhan, lo nggak kesini bantu. Betul, setuju, mantap Pak Usman. Jadi bisa sampai sini dari mana? Gue juga bingung kalau gerebak-gerebak. Saya juga bingung Pak Usman, kenapa sih bisa nyampe ke sini? Kalau bukan dari jalan Tuhan tadi, tiba-tiba ada yang komentar di video, dicek sama si Boy. Lebih parah, no. Depan lo tuh. Oh depan lebih parah.